Oke, shalom semuanya, sahabat seluruh Nusantara. Selamat datang di ibadah Sunday Service onsite dan online. Ya, saat ini saudara selamat hari Minggu, saudara siap mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelumnya saya sapa teman-teman yang ada di Zoom, shalom. Teman-teman yang ada di TikTok juga shalom, ada puluhan ribu, di Zoom ada ratusan, dan di YouTube ada ribuan. Ya, shalom, selamat hari Minggu, selamat beribadah. Selamat datang di ibadah Empower Women Ministry. Apa kabar semua saudaraku? Selamat hari Minggu. Anda yang mungkin tidak bisa beribadah bisa bergabung di ibadah online dan juga onsite Empower Women Ministry. Baik, seperti biasa sebelum eh, kita berdoa dulu ya saudara, mari kita bersatu dalam doa. Bapa Surgawi, terima kasih untuk hari Minggu yang luar biasa ini. Kami siap mau mendengarkan firman-Mu, urapi hamba-Mu, penuhi dengan hikmat, otoritas, wibawa ilahi. Ini hamba, biar Kau celikan mata hati hamba, Engkau yang memberi kepasihan dalam mengajar, penuhi dengan roh Allah, kepasihan dalam pengajaran hanya kebenaran firman Allah. Tuntun hamba, berjaga di mulut bibir hamba, pengajaran yang daripadamu berdasarkan firmanmu itu yang hamba bagikan, biar kau yang memberi hikmat, pengetahuan, dan itu yang mengalir kepada siapapun yang mendengar. Yang mendengar, yang sakit saat ini disembuhkan, yang berbeban berat diberi kelegaan, yang sakit sudah sembuh, yang butuh jalan keluar kau sudah tunjukkan. Tutup bungkus jaringan internet WiFi, kami semua yang mendengar, firmanmu berkata 2-3 orang berkumpul dalam namaku, aku hadir. Saat ini kami lebih dari 2-3 orang, ada ribuan. Dan banyak yang disembuhkan yang sakit. Ya, dan diberi jalan keluar pencerahan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin, amin, amin. Semua yang ada, sahabat. Saat ini firman Tuhan sebelum kita mendengar, mari kita deklarasi iman, saudara. Jadi nyatakan bukan apa yang sedang Anda hadapi, tapi apa yang Anda imani. Katakan bersama-sama dengan saya dalam nama Tuhan Yesus, aku berharga yang dimerdekakan. Dalam nama Tuhan Yesus, aku diampuni, dikasihi, diberkati, dilindungi. Dalam nama Tuhan Yesus, aku makmur, sehat, dan utuh. Dalam nama Tuhan Yesus, aku teguh dalam iman, penuh hikmat, berbakat, percaya diri, kreatif, kompeten. Dalam nama Tuhan Yesus, aku disiplin, fokus, penuh motivasi. Dalam nama Tuhan Yesus, aku diperlengkapi, diurapi, diterima, diakui. Dalam nama Tuhan Yesus, aku pribadi sukses di atas rata-rata karena statusku anak Allah yang maha tinggi. Semua rancangan Tuhan dalam hidupku pasti terjadi. Anda yang sakit katakan dalam nama Tuhan Yesus oleh bilur-bilur darah Yesus, aku sudah sembuh, aku sehat, aku panjang umur, bahkan aku awet muda memenuhi destiny Allah. Bagi Anda yang sedang kesulitan ekonomi, katakan dalam nama Tuhan Yesus terbuka pintu-pintu promosi. Dalam nama Tuhan Yesus terbuka segala sesuatu. Dinyatakan jadi dalam nama Tuhan Yesus. Amin, amin saudaraku semuanya. Apa kabar saudaraku? Sehat? Puji Tuhan. Baik teman yang ada di YouTube semuanya sehat? Yes, sehat. Baik saudara, saat ini firman Tuhan berjudul dipanggil, dibentuk, diutus. Dipanggil, dibentuk, diutus. Saya sambil minum ya saudara. Mari kita buka dari ayat utama kita dari Markus 3 ayat 13 sampai dengan 15. Saya buka, saya baca. Kalau Anda punya Alkitab adalah lebih baik Bapak Ibu membuka firman Tuhan dari Markus ya, Markus 3 ya, ayat 14 sampai dengan 15. Demikian firman Tuhan. Ia menetapkan 12 orang untuk menyertai dia dan untuk diutusnya memberitakan Injil. Dan diberinya kuasa untuk mengusir setan. Wow. Saudara, jika saya ulangi lagi ayat kunci kita, ia menetapkan
12 orang untuk menyertai dia dan untuk diutusnya memberitakan Injil. Saudara, kita juga akan membaca dari Keluaran 3 ayat 1 sampai 12. Ya, Keluaran 3 sama Kejadian nanti ya. Ya, Keluaran 3 ayat 1 sampai dengan 12. Adapun Musa, ia biasa menggembalakan kambing domba Yitro mertuanya, imam di Midian. Sekali ketika ia menggiring kambing domba itu ke seberang padang gurun, sampailah ia ke gunung Allah, yakni gunung gunung Horeb. Lalu malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya di dalam nyala api yang keluar dari semak duri. Lalu ia melihat dan tampaklah semak duri itu menyala tetapi tidak dimakan api. Musa berkata, baiklah kita menyimpang ke sana untuk memeriksa penglihatan yang hebat itu. Mengapakah tidak terbakar semak duri itu? Ketika dilihat Tuhan bahwa Musa menyimpang untuk memeriksanya, berserulah Allah dari tengah-tengah semak duri itu kepadanya, Musa, Musa, dan ia menjawab, ya Allah. Lalu ia berfirman, janganlah datang dekat-dekat, tanggalkanlah kasutmu dari kakimu, sebab tempat di mana engkau berdiri itu adalah tanah yang kudus. Lagi ia berfirman, akulah Allah ayahmu, Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub. Lalu Musa menutupi mukanya sebab ia takut memandang Allah. Dan Tuhan berfirman, aku telah memperhatikan dengan sungguh kesengsaraan umatku di tanah Mesir, dan aku telah mendengar seruan mereka yang disebabkan oleh pengerah-pengerah mereka. Jadi mereka, ya, aku mengetahui penderitaan mereka. Sebab itu aku telah turun untuk melepaskan mereka dari tangan orang Mesir dan menuntun mereka keluar dari negeri itu ke suatu negeri yang baik dan luas, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya, ke tempat orang Kanaan, orang Het, orang Amori, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus. Sekarang seruan orang Israel telah sampai kepadaku, juga telah kulihat betapa kerasnya orang Mesir menindas mereka. Jadi sekarang pergilah, aku mengutus engkau ke Firaun, kepada Firaun untuk membawa umatku, orang Israel, keluar dari Mesir. Tetapi Musa berkata kepada Allah, siapakah aku ini? Maka aku yang akan menghadap Firaun dan membawa orang Israel keluar dari Mesir. Lalu firman-Nya, bukankah aku akan menyertai engkau? Inilah tanda bagimu bahwa aku yang mengutus engkau. Apabila engkau telah membawa bangsa itu keluar dari Mesir, maka kamu akan beribadah kepada Allah di gunung ini. Amin, amin, saudara. Nah, kita firman-Nya nggak bisa semua saya bacakan, saudara. Nanti bisa baca di 1 Timotius 4 ayat 16, Yosua 1 ayat 8 sampai 9, Kejadian 1 ayat 26 sampai 28. Ya, Tuhan, saya mau bawa saudara lebih dalam. Tuhan tidak hanya memanggil kita untuk melakukan sesuatu baginya. Tahukah saudara itu? Ia terlebih dahulu memanggil. Ya, kita dipanggil. Dia memanggil kita kepada dirinya, membentuk siapa diri kita. Kemudian mengutus kita menjadi berkat bagi dunia. Dipanggil, dibentuk, diutus. Jadi kalau kita tadi baca dari Markus 3 ayat 3 sampai 15, kita perhatikan siapa yang menjadi subjek utama. Kemudian naiklah Yesus ke atas bukit. Dia memanggil orang-orang yang dikehendakinya dan mereka pun datang kepadanya. Perhatikan siapa yang menjadi subjek utama? Yesus. Bukan para murid, subjeknya siapa? Yesus yang memilih mereka, Yesus yang memanggil orang-orang yang dikehendakinya. Jadi secara teologis ini penting. Kepemimpinan Kristen tidak bermula dari ambisi manusia, tetapi dari inisiatif Allah. Jadi para murid datang karena terlebih dahulu mereka dipanggil. Jadi panggilan bukan saya ingin menjadi seseorang, tetapi Tuhan menghendaki saya menjadi bagian dari pekerjaannya.
Kalau kita tadi baca dalam Keluaran 3 ayat 1 sampai 12, kisah tentang Musa ini saudara, kita bisa lihat saudara, di sini dikatakan Musa tidak mencari jabatan sebagai penindas ya. Dia tidak mencari jabatan sebagai penindas, sebagai pembebas kok penindas. Ya, shalom semuanya yang baru bergabung, shalom. Mohon maaf ya saya kalau lagi baca firman nggak bisa balas-balas chat ya. Welcome to ibadah online dan juga onsite, teman-teman yang ada di onsite juga di Zoom, di YouTube. Saya selamat datang di ibadah Sunday Service and Power Woman Ministry ya. Bukankah aku akan menyertai engkau? Jadi dasar panggilan bukan saya mampu, tetapi Tuhan yang memanggil, Tuhan yang menyertai. Panggilan Kristen ini berasal dari kehendak Kristus, bukan dari ambisi pribadi. Bukan kamu yang pilih aku, tapi aku yang pilih kamu. Tuhan yang pilih kita, bukan kita yang pilih Tuhan, saudara. Anda tahu, dan Anda bukan suatu kebetulan, tapi kita punya free will. Kita dipanggil, kita dipilih, apakah kita mau? Kemudian kita akan melihat tentang pembentukan itu Markus 3 ayat 14. Dia menetapkan 12 orang untuk menyertai dia. Ini bagian penting. Sebelum diutus, Tuhan pasti menyertai setiap orang yang diutusnya. Kata dibentuk memang tidak muncul secara eksplisit di Markus 3 ayat 14. Tapi secara teologis dan homilitis, ini pembentukan murid terjadi justru melalui kehidupan mereka bersama Yesus. Mereka tidak langsung diberi pekerjaan, mereka lebih dahulu hidup bersamanya. Mereka melihat bagaimana Yesus berdoa, mengasihi, menghadapi penolakan, memperlakukan orang berdosa, memakai kuasa, melayani orang kecil, menghadapi konflik, mengajar, beristirahat, dan menaati kehendak Bapa. Jadi sekolah kepemimpinan pertama para rasul bukan ruang kelas, saudara. Sekolah mereka adalah kehidupan mereka bersama Kristus. Sekolah kehidupan. Saudara, ini memberi prinsip yang sangat dalam. Sebelum Kristus bekerja melalui seseorang, Kristus ingin bekerja di dalam seseorang. Karena itu urutannya penting. Present before performance, formation before function, karakter before commission. Ini sejalan dengan Yosua 1 ayat 8 sampai 9. Yosua menerima tanggung jawab kepemimpinan yang sangat besar setelah Musa meninggal, saudara. Perhatikan, ya. Tetapi Tuhan tidak pertama-tama memberikan teknik militer, saudara. Wow, jadi belajar kepemimpinan bukan di militer, tapi di Alkitab. Semua di Alkitab, sumbernya dari Alkitab. Semua yang baik, sumbernya dari Alkitab. Firman berkata, firman itu jangan menjauh dari mulutmu. Renungkanlah siang dan malam. Mengapa? Karena kemenangan eksternal harus lahir dari kedalaman internal. Kamu nggak bisa mengalami kemenangan di luar kalau kamu belum lebih dulu menang di dalam. Saudara, menang dulu di dalam. Menangkan hatimu, menangkan semua seturut dengan kehendak Tuhan. Shalom, shalom semuanya ya. Oke, saya nggak bisa balas satu persatu karena saya harus fokus. Jadi, tahukah Anda sebelum Yosua memimpin bangsa, Yosua harus hidup di bawah firman. Begitu pula 1 Timotius 4 ayat 16 dikatakan, awasilah dirimu sendiri dan awasilah ajaranmu. Perhatikan urutannya. Dirimu sendiri lalu ajaranmu. Pelayanan tidak boleh berkembang lebih cepat dari karakter. Karakter itu pondasi. Kalau pondasinya itu kecil, saudara, ini sederhana. Kalau kita buat di tempat yang di atasnya ini lebih besar daripada yang di bawahnya, maka jatuh, saudara. Jadi yang di bawah itu, yang menopang semuanya itu harus lebih besar. Nah, karakter itu penopang. Karakter itu penopang seseorang. Sebelum seseorang diangkat tinggi, karakternya harus dibentuk. Supaya ketika dia di atas, dia tidak digoyang-goyang angin, dia tidak langsung roboh, saudara. Nah, dikatakan pelayanan. Jadi di sini intinya saudara, Kristus tidak hanya memanggil kita bekerja baginya, dia memanggil kita lebih dulu hidup bersamanya. Kalau kita baca di Markus 3 ayat 14 sampai 15 dan diutusnya memberitakan Injil dan diberinya kuasa untuk mengusir setan. Perhatikan, setiap orang percaya.
punya kuasa, Anda orang Kristen, Anda punya kuasa ngusir setan. Jadi kalau masih ada yang nanya ketuhanan Yesus, itu saja buktinya. Setan diusir dalam nama Yesus keluar. Kenapa? Karena setan aja tahu bahwa Yesus itu Tuhan, ya. Nah, makanya dia setan-setanin manusia supaya manusia benci sama orang-orang Kristen. Nah, oke, saudara. Sesudah dipanggil dan menyertai Yesus, barulah mereka diutus. Diutus penting dalam identitas rasul. Istilah Yunaninya ini apostolo, mengutus seseorang sebagai pembawa mandat. Mereka tidak pergi membawa agenda pribadi, tapi sebagai utusan Kristus. Otoritas mereka bukan milik pribadi. Kuasa yang diberi dalam ayat 15 ini, kuasa yang diberi artinya panggilan berasal dari Kristus. Pembentukan terjadi bersama Kristus. Pengutusan oleh Kristus, otoritas juga asalnya dari Kristus. Jadi semua oleh Dia, dari Dia, bagi Dialah segala kemuliaan. Jadi pusatnya dari awal sampai akhir bukan murid, pusatnya adalah Kristus. Ini penting untuk kepemimpinan Kristen. Pemimpin tidak boleh berkata, "Ini pelayanan saya." Dalam arti terdalam, pelayanan adalah milik Tuhan. Kita adalah penata layanan. Kita menerima mandat, kita membawa beritanya, kita menggunakan karunia yang berasal darinya. Karena itu, keberhasilan pelayanan bukan pertama-tama seberapa terkenal kita, tetapi seberapa setia kita kepada Dia yang mengutus kita. Jadi saudara, kita dibentuk bukan supaya berhenti pada pertumbuhan pribadi, tetapi supaya menjadi utusan yang membawa Injil dan menghadirkan karya Kristus. Sekarang pertanyaannya, kenapa Yesus memilih 12 orang, saudara? Kenapa nggak langsung 12.000, 12 juta? Bisa, semua bisa. Tapi dia pilih cukup 12 karena dia sedang mengajarkan kita prinsip kepemimpinan. Angka 12 bukan kebetulan. Sama seperti Israel punya 12 suku. Dengan memilih 12, Yesus sedang melakukan sesuatu makna simbolis besar. Dia sedang membentuk komunitas umat Allah yang dibaharui untuk mengambil bagian dalam karya kerajaan. Panggilan 12 murid ini bukan sekedar Yesus butuh 12 staf, tapi ini tindakan mesianik. Yesus sedang memperlihatkan bahwa melalui karyanya Allah sedang melakukan bagi umatnya. Karena itu, murid-murid bukan hanya individu-individu sukses. Mereka jadi komunitas yang dipanggil dan diutus. Ini penting bagi gereja. Ya, ya, kekristenan bukan proyek seorang superstar. Kristus membangun tubuh, komunitas, dan juga umat. Saudara, kita juga akan membaca dari kitab Kejadian, ya. Kejadian 1 ayat 26 sampai 28 dipanggil untuk mempresentasikan Allah. Jadi ini semua kaitannya tentang pemanggilan. Kita dipanggil. Tuhan yang panggil kita, ya. Baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar rupa kita. Kata Allah, baiklah kita. Berarti situ lebih jamak. Allah kita, Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Pada saat dia menciptakan dunia ini, di situ ada Yesus, di situ ada Bapa, di situ ada Roh Kudus. Mari kita menjadikan serupa, segambar dengan kita, ya. Jadi manusia diciptakan menurut gambar Allah dan menerima mandat mengelola ciptaan. Ini urutan yang sangat menarik. Identitas mendahului mandat. Menurut gambar kita, menurut gambar Allah, berkuasalah manusia tidak dapat identitas karena dia berhasil menjalankan tugas. Belum. Manusia menerima identitas dari Allah dan menjalankan tanggung jawabnya. Ya, pertama, identitas itu diberi oleh Allah tanpa kita harus berbuat sesuatu. Itulah kebaikan Allah, kemurahan. Kita mulai hidup ini dari anugerah. Kita memulainya dengan menerima, bukan memberi. Ingat, manusia itu menerima, bahkan diciptakan di hari ke-6. Tinggal menikmati apa yang sudah Allah sediakan. Allah tidak pernah menuntut kita, kamu tuh buktikan dirimu, buktikan. Itu dunia. Tapi Allah kita memulainya, memberi kita identitas, itu anugerah. Bukan karena apa yang kita lakukan, tapi apa yang kita terima yaitu anugerah. Ini harus kita pahami dulu, saudara. Ya, jadi pelayanan itu karena anugerah.
Karena Allah sudah memperlengkapi kita, saudara. Dia nggak nuntut seperti dunia nih. Buktikan dirimu, buktikan dirimu. Tidak, itu dunia. Ya, saudara. Mari kita memulainya lagi. Bila kita membaca yang paralel dengan Markus 3, relationship responsibility. Kita milik Tuhan. Terlebih dahulu, kemudian kita menjalankan mandat Tuhan. Bukan karena kita menjalankan tanggung jawab baru kita dianggap milik. Itu berarti kita sedang membuktikan diri. Tetapi karena Tuhan bilang, kamu milikku. Kamu identitasnya anakku. Maka kita menjalankan tanggung jawab sebagai anak. Nah, itu bisa dipahami. Kita memulainya dengan menerima anugerah, bukan membuktikan diri untuk menerima anugerah. Saudara, Keluaran 3 ayat 1 sampai 12. Panggilan berasal dari Allah. Musa, contoh yang sangat kuat untuk kata dipanggil. Allah berkata, aku telah memperhatikan dengan sungguh-sungguh kesengsaraan umatku. Jadi sekarang pergilah, aku mengutus engkau kepada Firaun. Perhatikan, misi dimulai dari apa yang Allah lihat. Bukan pertama-tama dari apa yang Musa cita-citakan. Dan ketika Musa merasa tidak mampu, Tuhan berkata, aku akan menyertai engkau. Jadi panggilan besar ini selalu membutuhkan kehadiran Allah yang lebih besar daripada kemampuan manusia. Daripada kemampuan manusia ya saudara ya. Ya, kehadiran Allah. Oke, mungkin ini agak kecil suara saya, mohon maaf ya. Ya, oke. Baik, kita akan belajar Yosua 1 ayat 8 sampai 9. Pemimpin dibentuk oleh firman. Tuhan berkata kepada Yosua, janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, renungkanlah itu siang dan malam. Ini menunjukkan bahwa strategi kepemimpinan Alkitabiah tidak dimulai hanya dari membaca situasi. Pimpin juga harus terlebih dahulu dibaca dan dibentuk oleh firman Tuhan. Seperti sebelum Yosua menaklukkan wilayah, firman harus menguasai Yosua. Jadi sebelum kita, para pemimpin, mengubah keadaan di sekeliling kita, pasti Tuhan lebih dulu mengubah manusia di dalam diri kita. Dan boleh kita membaca Roma 11 ayat 36, semua kembali kepada Allah. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia. Segala sesuatu dari Tuhan dan oleh Dia kepada Dia. Ini memberi kerangka teologis seluruh khotbah. Dari Dia panggilan berasal darinya. Oleh Dia pembentukan, itu bicara pembentukan dan kemampuan berasal dari Allah. Kepada Dia tujuan akhir pengutusan adalah kemuliaannya. Maka kepemimpinan Kristen bukan dari saya, melalui saya, untuk saya, bukan. Tetapi dari Allah, oleh Allah, dibentuk oleh Allah, kita dipanggil oleh Allah, dibentuk oleh Allah. Untuk apa? Bukan untuk kita, tapi untuk kemuliaan Allah. Jadi, kalau kita juga baca ayat yang selanjutnya, saudara, dari 1 Timotius 4 ayat 16, karakter akan menjaga panggilan. Awasilah dirimu sendiri dan awasilah ajaranmu. Paulus tidak berkata hanya jagalah khotbahmu. Dia berkata awasilah dirimu. Karena seorang pemimpin dapat mempunyai ajaran yang benar, tapi kehidupan yang tidak terjaga. Ia dapat mempunyai visi yang besar, tetapi jiwa yang rapuh. Ia dapat mempunyai pelayanan yang bertumbuh, tetapi karakter yang tidak ikut bertumbuh. Saudara, karunia mungkin membuka pintu bagi pelayanan, tetapi karakter menentukan apakah seseorang dapat bertahan di dalam panggilannya. Ya, saudara. Jadi kalau kita menggabungkan semua, jadi dapat alur yang jelas. Tentu dong, dari tadi kemana aja ya. Pertama, kalau kita tadi baca Kejadian 1 ayat 26 sampai 28, apa yang kita pelajari? Allah sedang memberi kita identitas dan juga mandat. Kemudian kalau kita membaca dari Keluaran 3 ayat 1 sampai 12, Allah memanggil dan menyertai. Kalau kita baca Yosua 1 ayat 8 sampai 9, Allah membentuk pemimpin melalui firman.
Dan kalau kita membaca dari Markus 3 ayat 13 sampai 15, Kristus memanggil, membawa murid bersamanya dan mengutus. Kalau kita baca dari 1 Timotius 4 ayat 16, pemimpin harus tetap menjaga diri dan ajarannya. Dan kalau kita baca lagi tadi, Roma 11 ayat 36. Intinya semuanya, saudara. Semuanya kembali kepada kemuliaan Allah. Jadi saat ini firman Tuhan dipanggil, dibentuk, diutus. Ini bisa kita rumuskan. Ya, karena saya dosen kepemimpinan Kristen tidak dimulai dari posisi, tetapi dari panggilan. Dan tidak dipertahankan hanya karena ada kemampuan, tetapi karena kehidupan yang mau terus dibentuk bersama Kristus. Dan tidak berakhir pada kebesaran diri, tetapi pada pengutusan bagi misi dan kemuliaan Allah. Jadi panggilan kita akan menentukan arah. Setiap kita punya panggilan kita masing-masing. Pembentukan kita ini yang menentukan karakter. Ini yang menopang panggilan. Dan pengutusan inilah yang menentukan dampaknya kemana. Dari Allah, oleh Allah, kepada Allah. Saudara, ketika seseorang saya ini ketika tamat ya kepingin, aduh saya ingin langsung khotbah. Oh, ini saya udah sekolah udah diisi tapi nggak disalurin. Nah, tapi percayalah apa yang Allah suruh. Kalaupun Anda tidak diberi ruang, jangan kecil hati. Kalau Allah yang memanggil, maka Dia yang memperlengkapi, Dia yang kasih tempat. Selalu ada. Mungkin kita yang tidak peka akan tuntunannya. Saudara, setiap orang pasti pernah ingin cepat-cepat dikenal, dipakai, terkenal, hebat. Saudara yang dikasih Tuhan, ada kecenderungan yang sangat manusiawi di antara kita. Ketika kita bicara tentang panggilan Tuhan, kita biasanya semuanya langsung berpikir apa yang harus dikerjakan. Benar? Ya, di mana kita harus melayani. Pasti gitu ya kalau dengar kata panggilan. Itu kerjaan, pelayanan. Seperti itu. Tapi jabatan apa yang Tuhan percayakan kepada saya, pelayanan apa yang harus saya bangun. Pasti semua berpikirnya begitu. Seberapa besar pengaruh saya nanti. Kita ingin segera tahu apa yang akan Tuhan lakukan melalui kita. Tapi seringkali kita lupa menanyakan pertanyaan yang jauh lebih penting, apa yang Tuhan sedang kerjakan di dalam saya? Sebab dalam Alkitab Tuhan tidak hanya tertarik kepada pekerjaan yang kita lakukan. Tuhan sangat memperhatikan manusia yang melakukan pekerjaan itu. Tuhan bukan hanya memperhatikan pelayanan, Tuhan memperhatikan pelayannya. Ya, Tuhan bukan hanya memperhatikan mimbar kita, tapi percayalah, Tuhan memperhatikan setiap orang yang berdiri di mimbar. Tuhan bukan hanya memperhatikan organisasi. Tuhan memperhatikan karakter orang yang memimpin organisasi itu. Karena kita bisa mempunyai visi yang besar, tetapi karakter yang kecil. Kita bisa mempunyai kemampuan yang hebat, tetapi hati yang belum matang. Kita bisa mempunyai strategi yang sangat bagus, tetapi kehidupan yang tidak sehat. Kita bisa mempunyai banyak pengikut, tetapi kehilangan kedalaman bersama Tuhan. Karena itu hari ini kita belajar satu kebenaran sederhana. Tuhan tidak hanya memanggil, tapi Tuhan membentuk, dan setelah membentuk pasti mengutus. Tadi kita baca di Markus 3 ayat 13 sampai 15. Yesus naik ke atas bukit. Dia memanggil orang-orang yang dikehendakinya. Nah, mereka ini datang kepada Yesus. Kemudian menetapkan 12 orang. Yesus hanya menetapkan 12 orang. Ini simbol 12 suku Israel. Jadi bukan nggak bisa Yesus utus langsung menetapkan 12 juta, 12 miliar. Bisa. Tapi dia suka hal yang sederhana dan simbolik, saudara. Untuk apa? Perhatikan urutannya. Pertama, untuk menyertai dia. Nggak perlu banyak-banyak, ya kan? Untuk diutusnya memberitakan Injil.
Dan kepada mereka, ini yang paling dahsyat, kita semua dipanggil. Kita semua diberi otoritas. Nah, ini kadang kita lupa otoritas. Otoritas apa tujuannya? Menjalankan pelayanan yang dipercayakan kepada kita. Perhatikan urutannya. Bukan diutus dulu, baru dibentuk. Tapi dibentuk dulu, bukan melayani dulu, baru kenal Yesus. Aduh, karena melayani laku ini diajak aku baru aku kenal Yesus, nggak ada yang kayak gitu ya. Oh, karena aku kemarin diutus dulu nih barulah aku dibentuk. Bukan saudara, tapi kita bukan mencari pengaruh dulu baru kita memperbaiki karakter. Bukan, karakter kita ini yang menopang pelayanan, menopang panggilan. Jadi ini dulu yang dibentuk saudara. Dipanggil tapi dibentuk dulu baru diutus. Dibentuk lalu diutus. Itu urutannya, nggak bisa dibolak-balik saudara. Kalau dibolak-balik pasti roboh. Walaupun pada akhirnya nanti juga bangkit, tapi kasihan roboh dulu, malu dulu. Kan nggak enak ya. Nah saudara, karena Tuhan juga nggak mau mempermalukan orang-orang yang dia panggil saudara. Nah, kita percaya tiga kata ini bukan hanya bicara tentang pendeta, bukan, hamba Tuhan itu bukan hanya pendeta, kita semua hamba Tuhan. Mulai dari anak kecil sampai orang tua, semua hamba Tuhan. Kita bicara tentang diri kita semua. Mungkin Anda seorang ayah, ibu, dosen, mahasiswa, pemimpin perusahaan, pengusaha, hanya ibu rumah tangga, pengangguran katanya, pekerja, pelayan gereja, anak muda, siapapun kita, jika Tuhan mempercayakan manusia, kesempatan, pengaruh, talenta, keluarga, pekerjaan, atau pelayanan kepada kita, ada kepemimpinan yang sedang kita jalankan. Jadi pertanyaannya bukan pertama-tama seberapa besar pengaruh kita, pertanyaannya siapa yang memanggil kita, siapa yang sedang membentuk kita, dan untuk siapa, untuk kepentingan siapa kita diutus. Nah, catat tiga pesan ini saudara, silakan mencatat, ini sudah membantu 70% penyerapan. Karena ini adalah pengajaran. Pesan yang pertama, dipanggil. Panggilan dimulai dari Tuhan. Apapun itu, makanya disebut Alfa dan Omega, semua yang di baik itu dimulai dari Tuhan. Panggilan dimulai dari Tuhan. Markus 3 ayat 13 mengatakan, dia memanggil orang-orang yang dikendakinya. Jadi jangan iri hati, itu panggilan, itu kedaulatan Tuhan memanggil. Kita semua dipanggil sebenarnya, tapi nggak semua terpilih. Karena nggak kita punya respon bebas, saudara. Tapi ini penting, yang dipanggil menurut kehendaknya. Siapa yang memulai? Yesus. Siapa yang memanggil? Yesus. Siapa yang punya kehendak dan tujuan? Yesus. Para murid bukan datang membawa proposal pelayanan. Pilih aku ya Yesus. Pilih aku ya jadi pelayan ya. Pilih aku ya. Nggak perlu juga kita mempromosikan diri supaya kita suruh khotbah, supaya kita suruh melayani. Nah, pasti ada saudara ya. Para murid bukan datang membawa proposal kepada pelayanan Yesus. Mereka tidak berkata, Tuhan, kami sudah membuat visi 5 tahun. Kami sudah menentukan posisi kami. Kami ingin jadi rasul. Tidak. Yesus yang memanggil mereka. Ini pondasi pertama kepemimpinan Kristen. Panggilan tidak dimulai dari ambisi manusia. Panggilan dimulai dari kehendak Allah. Saya ulang, bukan dari ambisi kita, tapi kehendak Allah. Seperti sejak awal Alkitab dalam Kejadian 1. Sebelum manusia bekerja, Allah yang lebih dulu bekerja. Allah sudah bekerja. Sebelum kita manusia punya visi, Allah yang sudah punya maksud. Jadi apapun kecanggihan yang dihasilkan di dunia ini, itu semua dari Allah. Semua yang baik itu dari Allah, bukan karena oh ini kemodernan pikiran manusia, bukan. Allah sudah ada jauh ke depan dan dia sudah ada jauh ke belakang. Dia Alfa dan Omega. Shalom semua, shalom semuanya. Saya fokus ke firman Tuhan ya. Jadi manusia masuk ke dalam pekerjaan yang sudah dimulai Allah. Kita bukan pencipta misi Allah, tapi kita peserta misi yang meng-create itu semua Allah, dari Allah. Seperti di Roma 11 ayat 36, ini mengingatkan kita segala sesuatu adalah dari Dia, oleh Dia, dan kepada Dia. Jadi kehidupan Kristen tidak dimulai dengan Tuhan, inilah rencanaku, tolong berkati.
Kedewasaan rohani ini mulai bertumbuh ketika kita berkata, Tuhan, apa yang sedang Engkau kerjakan? Apa? Ajarlah aku mengambil bagian di dalamnya. Saudara, bukan kamu yang kreatif itu, tapi Tuhan. Makanya supaya lebih enak, lebih lega, katakan Tuhan, apa yang kau inginkan, aku lakukan. Aku ini ajari untuk mengambil bagian di dalam visimu itu. Itu gedung-gedung tingkat itu dari Tuhan semua idenya. Nah, kecuali yang kalau bukan untuk kemuliaan nama Tuhan, ya itu mungkin dari setan, saudara ya. Kalau tujuan untuk kemuliaan nama Tuhan, pasti dari Tuhan. Bayangkan saudara masuk ke dalam mobil, kita punya mobil bagus, harga miliaran, bensinnya penuh, mesinnya bagus, bannya bagus, kecepatannya luar biasa. Tetapi ada satu masalah, kita tidak tahu tujuan perjalanan, saudara. Apa gunanya mobil cepat kalau arahnya salah? Semua canggih, you name it. Mobil terbaru, supir terhebat, semua isinya termewah. Tapi salah arah. Ini fatal. Walaupun kita semakin cepat berjalan, kita semakin jauh dari tujuan. Kita tersesat. Saudara, demikian juga kehidupan. Kemampuan ini adalah seperti kendaraan. Talenta yang kita punya ini kendaraan, semua kendaraan. Pendidikan yang sudah tercapai, itu kendaraan uang, jabatan, teknologi, itu kendaraan. Tapi panggilan Tuhan menentukan arah. Mau kemana itu semua? Pendidikan itu mau ke arah mana? Uangmu mau ke arah mana? Jabatanmu mau ke arah mana? Itulah panggilan yang menentukan arah. Kompas. Karena itu harus hati-hati. Jangan sampai Anda nggak tahu panggilan Anda. Tidak semua hal yang menguntungkan adalah kehendak Tuhan. Tidak semua pintu yang terbuka harus kita masuki. Pertanyaan orang percaya bukan hanya bisakah saya melakukannya, tetapi apakah Tuhan menghendaki saya melakukannya? Tuhan, apakah kau menghendaki saya melakukannya? Tidak semua pintu yang terbuka itu harus kita masuki. Mana yang Tuhan ingin kita masuki? Itu tanya pada Tuhan, saudara. Mari kita belajar dari seorang Musa yang katanya orang paling lemah lembut di muka bumi. Panggilannya tidak lahir dari ambisinya. Dia nggak pernah berambisi, oh aku jadi pemimpin besar Israel. Tapi dia dipanggil untuk itu. Kita baca dalam Musa, dalam Keluaran 3. Ketika Tuhan memanggil Musa, Musa sedang menggembalakan kambing domba di Midian. Dia hanya penggembala kambing domba, mungkin 2-3 ekor di Midian. Dia nggak sedang berkampanye, pilih aku jadi pemimpin Israel. Dia nggak punya kantor, nggak punya pasukan. Dia bahkan merasa nggak layak, nggak merasa nggak mampu. Tapi Tuhan berkata, aku mengutus engkau kepada Firaun. Tuhan yang memilih. Demikian juga kita dipanggil, kita dipilih. Perhatikan lagi. Allah melihat penderitaan umatnya. Allah mendengar seruan mereka. Allah mengetahui kesengsaraan mereka. Kemudian Allah mengutus Musa. Artinya panggilan Musa lahir dari hati dan misi Allah, bukan ego Musa. Inilah pertanyaan penting untuk kita. Apakah kita melayani karena ingin dikenal, saudara? Kalau orang melayani ingin dikenal pasti beda sama yang tulus murni. Apakah kita memimpin karena ingin dihormati, saudara? Supaya aku mendapat penghormatan gitu ya. Nah, selamat datang bagi Anda yang baru eh, bergabung ya, saudara ya. Saya minum dulu ya. Oke. Nah, apakah saya mengejar jabatan karena ingin punya posisi? Ataukah saya sedang menjawab sesuatu yang Tuhan percayakan? Ada perbedaan besar antara calling dan ambition. Nah, bukan karena kita berambisi, saudara, tapi karena itu panggilan kita. Bagaimana saya menjadi besar? Panggilan berkata, bagaimana saya menjadi setia. Tapi ambisi bertanya, apa yang akan saya dapatkan? Panggilan bertanya, apa yang Tuhan percayakan? Ya.
Tapi kalau ambisi itu berpusatnya pada diri kita. Namun panggilan itu kita berpusatnya pada Tuhan, bergantung penuh pada Tuhan, menanti-nanti apa kata Tuhan, taat seperti yang dilakukan Musa. Dan kita belajar panggilan dari Maria. Maria, panggilan membutuhkan ketaatan. Kita melihat pola serupa dalam diri Maria. Maria dan Musa ini sama-sama menerima panggilan yang besar. Bukan Maria yang nawar-nawarin diri sama Tuhan untuk jadi ibunya juru selamat, bundanya Yesus selama Yesus jadi manusia di dunia. Tapi Maria yang menerima panggilan besar itu. Tetapi bukan berarti kalau kita seperti Maria dia menerima panggilan, demikian juga Musa tidak ada yang namanya resiko. Ada ketidakpastian, ada kemungkinan disalahpahami, ada harga yang harus dibayar. Tapi respon Maria pada akhirnya apa? Sederhana. Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Kita semua adalah hamba Tuhan. Sikap orang yang paham panggilan. Bukan, oh bagaimana ini buat saya besar, buat nama saya besar. Tetapi kita adalah hamba Tuhan, saudara. Kita hidup pada zaman yang sangat menekankan, mungkin banyak yang kita ini melakukan personal branding, saudara. Berapa pengikut kita, berapa orang kenal kita, berapa besar plafon kita. Tidak semuanya salah. Bagus, itu salah satu strategi. Injil membawa pertanyaan yang lebih dalam dari itu. Apakah Tuhan mengenali kesetiaan kita ketika tidak ada orang yang melihat? Saudara, sebab panggilan bukan pertama-tama tentang panggung. Panggilan tentang ketaatan. Jadi panggilan ini yang menentukan arah, bukan ambisi yang menentukan arah, tapi panggilan Tuhan. Jadi panggilan menentukan arah. Yang kedua, dibentuk sebelum diutus. Kita harus menyertai Yesus. Kita masuk ke bagian yang menurut saya jantungnya. Dari Markus 3:14 tadi dikatakan Yesus menetapkan 12 orang, saudara. Dia menetapkan 12 orang untuk menyertai dia. Perhatikan ini. Berhenti dulu di sini. Kenapa Yesus tidak langsung mengatakan pergi, 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 pergi? Kenapa nggak langsung bilang kasih tugas ini ya? Bukankah kita juga suka gitu ngatur-ngatur? Ini tugasmu, ini tugasmu, ini tugasmu. Nah, gitu. Langsung selesai, ya kan? Tapi Yesus ingin murid-muridnya ini menyertai dia. Kenapa nggak langsung kasih tugas? Kenapa harus menyertai dia dulu? Itu prinsip kerajaan Allah, itu strategi kepemimpinan kerajaan Allah. Being melalui, mendahului doing. Being melalui, lebih dulu daripada doing. Siapa diri kita di hadapan Tuhan? Ini mendahului apa yang kita lakukan bagi Tuhan. Kalau kita sudah paham siapa kita di hadapan Tuhan, maka kita paham apa yang harus kita lakukan untuk Tuhan. Sudah paham? Sudah pahamkah posisi Anda di hadapan Tuhan? Maka Anda akan paham apa yang harus Anda lakukan di hadapan Tuhan. Yesus bukan hanya sedang membangun tenaga kerja. Dia sedang membentuk murid. Itu beda. Membangun tenaga kerja sama membentuk murid jauh beda. Dia bukan hanya ingin mereka tahu ya, sini sering-sering ikut aku supaya kau tahu caraku berkhotbah. Enggak gitu. Tapi mereka harus melihat bagaimana Yesus memperlakukan setiap orang. Terutama orang-orang yang terpinggirkan, orang miskin, orang berdosa. Bagaimana Yesus menghadapi penolakan, menggunakan kuasa. Bagaimana Yesus berdoa, beristirahat, berbelas kasih. Bagaimana Yesus menegur, mengampuni, dan melayani. Wow. Jadi mereka harus bersama dengan Yesus sebelum mereka mewakili Yesus. Saya akan mementoring orang yang akan mewakili saya. Seandainya ada emergensi saya ke luar negeri, dia harus menggantikan saya khotbah, maka saya sudah mempersiapkan seseorang ini. Dia harus ikut saya dulu untuk meniru saya, saudara. Ya, supaya belajar ketika dia ada bersama-sama dengan saya. Ini penting karena seseorang dapat mempelajari teknik kepemimpinan tanpa mempunyai hati Kristus. Semua orang bisa belajar komunikasi cepat lagi. Bisa belajar strategi, manajemen, teknologi, membangun organisasi. Kita bisa belajar bagaimana mempengaruhi orang. Tetapi semua itu berbahaya kalau karakter tidak dibentuk. Saudara, kompetensi memperbesar
kemampuan kita. Betul, bagus, harus kompeten. Aku juga malas kalau cuma doa-doa, tapi nggak ada kompetennya, karena nggak pernah belajar, saudara. Karakter menentukan untuk apa kemampuan dipakai. Saudara, pisau yang tajam itu berguna di tangan dokter bedah. Harus tajam, nggak boleh sakit, kasihan, saudara. Tapi pisau yang tajam ini juga berbahaya kalau di tangan si pembunuh. Langsung dia bunuh-bunuh orang yang brutal-brutal, saudara. Dua posisi yang berbeda dengan alat yang sama. Satu sangat bagus, satu sangat merugikan. Demikian juga kuasa, jabatan, kecerdasan, demikian juga teknologi, uang. Itu semakin besar kapasitas seseorang, maka semakin besar kebutuhan akan karakter. Supaya kita nggak jadi orang-orang pembunuh. Itu para koruptor karena mereka nggak ditempah karakternya. Saudara bayangkan sebuah pohon besar, kita kagum. Bagian yang terlihat pastilah kalau pohon besar nggak dilihat akarnya, yang dilihat buahnya, yang dilihat batangnya, cabangnya, daunnya. Ya seperti itu kan yang terlihat yang di atas. Tapi pohon itu tidak berdiri karena daunnya, buahnya, tapi karena ada akar. Akar yang tidak terlihat itu lebih dulu dibentuk. Tahukah Anda, semakin tinggi pohon, dan itu penting, semakin dalam akar, semakin kuat akar. Demikian juga kita. Demikian juga kepemimpinan. Panggung itu daun. Panggung itu apa yang kelihatan, saudara? Jabatan, gelar, popularitas, prestasi, itu popularitas itu adalah daun-daun-daun. Nah, kalau prestasi itu bisa dibilang seperti buah. Tapi tahukah Anda, karakter adalah akarnya. Doa adalah akarnya. Integritas adalah akarnya. Kerendahan hati adalah akarnya. Kemampuan kita menerima koreksi, kerendahan hati, hanya orang yang rendah hati yang mau dikoreksi. Ya, saudara. Itu adalah akarnya, saudara ya. Sebentar ya, saudara. Ini saya mau colok dulu nih kayaknya. Ya, ya. Oke, aman semuanya? Yes. Saya lanjutkan, saudara. Kehidupan yang sehat itu akarnya. Kalau akar pohon sehat, buahnya pasti sehat. Kalau akarnya nggak sehat, semua nggak sehat, saudara. Demikian juga kehidupan kita ini harus sehat jasmani rohani. Supaya kita berbuah yang sehat, saudara. Ya, jadi kemampuan seseorang untuk bisa dikoreksi itu menunjukkan dia punya akar yang rendah hati. Hanya orang yang rendah hati, besar hati bisa dikoreksi, saudara. Yang sikit-sikit dikoreksi marah-marah ini yang sombong. Karena akarnya sombong, saudara. Jadi kalau ingin memperbesar cabang ini dari ilustrasi pohon aja. Kita perlu, jika kita ingin memperbesar cabang, tapi kita nggak memperdalam akar, suatu hari angin akan datang. Pohon pasti nggak sanggup. Maka itu akar harus dalam supaya cabangnya kuat, saudara. Maka pembentukan akar dulu sampai ke dalam gitu ya, saudara ya. Demikianlah supaya pohon itu sanggup berdiri di tengah badai. Bila kita membaca 1 Timotius 4 ayat 16, ini memberi kita peringatan yang sangat sederhana. Awasilah dirimu dan awasi ajaranmu. Perhatikan urutannya. Pertama diri kita, awasilah dirimu. Lalu pelayananmu, ajaranmu. Seperti saya juga. Saya awasi diri saya dulu. Kalau yang ada banyak kepahitan di dalam saya, maka yang saya ajarkan pun penuh kepahitan, saudara. Ya, maka awasilah dirimu. Pemimpin tidak boleh hanya mengawasi program, dia harus mengawasi dirinya. Karakter itu akan terlihat jelas ketika tekanan datang. Saudara, karakter seringkali tidak terlihat ketika semuanya berjalan baik. Ya, kalau semuanya baik, seringkali dia nggak terlihat, saudara ya. Tapi karakter itu akan terlihat saat kita lelah. Perhatikan, orang yang lelah, Anda akan tahu siapa dia yang sebenarnya. Ketika dia kecewa, wah saudara, jadi pernah kecewa, dikhianati, makanya
Hanya jangan sama laki-laki gitu ya. Nah, sekarang saya nggak terlalu cinta, laki-lakinya yang terlalu cinta sama saya gitu Saudara ya. Kata mama saya, "Pilih laki-laki yang lebih mencintaimu daripada kau mencintai laki-laki itu." Nah, karena saya pernah dulu ya namanya juga tulus gitu ya, setia ya. Kalau satu-satu aja, kalau sekarang ya enggak juga sih. Kalau udah nikah namanya. Tapi kalau masih belum nikah, nah boleh lihat-lihat ya. Nah, buka mata lebar-lebar ya. Jangan cinta-cinta banget lu. Makan cinta ya. Tapi kalau sudah, setialah. Setialah. Setialah sampai mati. Setia. Gitu ya. Nah, saudara, kita balik. Anda mau lihat karakter. Nah, tadi ini kenapa bisa lari tadi ke sana ya? Kita kembalikan lagi ya. Orang setia itu kelihatan banget ketika dia sedang kecewa, tertekan, dikritik seperti sekarang nih para misionaris. Ayo, sangkal Yesus, bunuh kalau nggak bunuh, tekan, siksa. Nah, di situ akan ketahuan, karakternya akan terlihat apakah dia akan sangkal Yesus atau tidak. Saat dia tidak dihargai, saat dia kehilangan kontrol, atau dia mendapat kuasa. Seseorang juga kalau dapat kuasa, kelihatan aslinya, saudara. Mungkin dulu dia belum siapa-siapa, mocok-mocok, ya kan saudara, dia baik-baik. Ya. Setelah dia berkuasa, dia tunjukkan dirinya. Karena sebenarnya dia pun pernah, karena pernah diremehin. Jadi ketika dia punya sesuatu, dia mau menunjukkan sekali. Nah, tapi seiring waktu akan diproses. Kita semua mungkin pernah ada di fase itu, saudara. Bedanya ada yang ngaku sama yang nggak ngaku. Itu aja, saudara ya. Nah, saudara, kita mau masuk lebih dalam. Seringkali tekanan hanya mengungkapkan apa yang selamanya tersembunyi. Seperti odol ditekan, yang keluar adalah isinya, saudara. Gelas. Bayangkan sebuah gelas berisi kopi. Kalau disenggol, tumpah, yang tumpah pasti kopi. As simple as that. Bukan karena gelas disenggol. Kopi keluar karena itulah yang berada di dalam gelas. Ketika hidup mengguncang kita, apa yang keluar? Marah, bohong, kontrol, pahit, takut, atau kasih, atau kesabaran, atau penguasaan diri, dan kerendahan hati. Jadi sekarang doanya ditukar. Jangan hanya berdoa, Tuhan, perluas pengaruhku. Seperti doa Yabes. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Saya juga doanya begitu kok, saudara, pernah. Tapi saat ini, sekarang, saudara, kita pun harus berani berdoa. Tuhan, perbesar kapasitas karakter saya sebelum Engkau memperbesar pengaruh saya. Kadang bukan karena Tuhan tidak mau mempromosi, tapi karena kapasitas karakter kita belum siap. Karena Tuhan sayang sama kita. Sebelum pengaruh itu datang, sebelum promosi itu datang, nanti kita nggak sanggup berdiri di atas panggung, saudara. Tapi ketika kita sudah ditempa, promosi itu datang, kita kuat. Siapa sih nggak pernah salah, kesalahan? Saya banyak melakukan tidak kegagalan dalam menjaga integritas. Mungkin karena tekanan, mungkin karena kebudayaan. Saudara, saya menangis di bawah kaki Tuhan. Dan saya bilang, ini nggak ada maunya saya lagi Tuhan. Setelah saya mungkin pernah terjerumus dan saya sangat menyesali. Kenapa saya tidak bilang tidak? Kenapa saya tidak biarkan saja promosi itu dari Tuhan? Tapi bukan berarti kita larut dalam kesedihan, saudara. Itu harus dimulai dari kita lagi untuk berani berkata tidak pada hal-hal yang tidak sesuai integritas. Tidak apa-apa, ya kelaparan dikit anggap puasa, saudara. Percayalah Tuhan akan mengangkat. Saya pernah ngomong ini, saya juga pernah jatuh, saudara. Tapi bukan berarti saya berhenti ngomong itu ya, karena kamu pernah jatuh, tidak. Saya tidak perlu menyembunyikan itu. Karena saya mau menyatakannya untuk mempermalukan si jahat. That's okay, saya pernah salah. Siapa kita yang nggak pernah salah? Itu bedanya hanya nggak pernah ngaku, saudara. Sekarang kita ngaku ya, saya ngaku aja dulu sama Anda semua. Ya, Anda mau ngaku atau tidak, urusan Anda. Ya, jadi kita harus sama di depan, sama di belakang. Saya pernah kok nggak sama di depan, sama di belakang ya. Namanya strategi pici gitu, saudara. Tapi tidak masalah. Saya berusaha. Ya, makanya saya sering dimanfaatin juga, saudara ya. Sampai saya pernah fingerprint dibilang, ibu ini sering dimanfaatin ya. Terus dia manfaatin saya. Oke, Bu.
dia manfaatin saya dengan itu, saya disuruh jadi fingerprint lah. Nah sekarang lu baru tahu lu ya, yang dimanfaatin juga bisa tegas begini. Gitu ya saudara ya. Jangan juga begitu saudara ya. Saya tidak kudus di mimbar tapi kasar di rumah. Oh saya pernah juga saudara. Baru kita sempurna. Tapi hati kita mau dibentuk saudara. Baru saya khotbah di ini. Oh. Lalu saya marah. Kamu ini tadi ya, mama bilang. Oh, pokoknya saya marah-marah. Suami saya marahin semua. Dia menangis. Dan saya berdoa saat ini bukan karena saya sempurna untuk mengatakan ini, tapi saya harus mengatakan kebenaran bukan karena saya cukup benar, saudara. Bahkan dalam ketidakbenaran saya harus menyuarakan itu dan saya mau mengatakan, jaga integritas Anda. Kenapa saya harus nangis bilang ini ya, saudara ya? Oke, it's okay to say it's not okay. Ya, saya tidak tersenyum kepada jemaat, ya, tetapi saya melukai staf. Saya tidak kudus di mimbar, tapi saya kasar di rumah ini saya pernah. Saya tidak berbicara tentang kasih, tapi tidak mampu menerima koreksi. Saudara, saya pernah berbicara tentang pelayanan, tetapi saya memperlakukan orang hanya sebagai alat untuk capai target. Pernah. Lalu saya tahu rasanya ketika saya juga diperlakukan begitu. Sebenarnya seluruh isi Injil itu perlakukan setiap orang sebagaimana kamu ingin diperlakukan. Gak enak dimanfaatin, jangan manfaatin orang. Karena pelayanan yang besar tidak dapat terus-menerus ditopang oleh karakter yang rapuh, saudara. Kita mungkin bisa menutupi kelemahan untuk beberapa waktu, tapi semakin besar tanggung jawab, semakin besar tekanan. Semakin besar tekanan, semakin terlihat siapa diri kita sebenarnya. Jadi karakter itu yang menopang strategi. Strategi dapat membawa kita ke suatu tempat, tapi hanya karakter yang menentukan apakah kita akan sanggup bertahan di sana. Jadi ritme dan batas juga bagian dari kerohanian. Ada ritme, ada batas, saudara. Ada satu kesalahpahaman dalam pelayanan, saudara. Kita kadang menganggap semakin sibuk berarti semakin rohani. Semakin banyak pekerjaan berarti semakin setia. Semakin lelah berarti semakin berkorban. Tidak selalu demikian, saudara. Tidak selalu demikian. Bila kita melihat bagaimana Allah menciptakan langit dan bumi 7 hari, dalam penciptaan sendiri ada ritme, ada bekerja, berhenti, batas, penyelesaian, sabat. Kenapa? Karena kita sia, bukan Allah. Ingat, Anda harus ada waktunya istirahat. Karena Anda bukan Tuhan. Kita bukan Tuhan. Orang-orang juga harus kita kasih waktu istirahat. Mesin aja ada waktunya istirahat. Allah aja yang nggak perlu istirahat, tapi dia membuat suatu ritme. Makanya semua ritme, semua musim, itu asalnya dari Allah. Keteraturan di dunia ini asalnya dari Allah. Kita lah yang membuatnya kacau kadang. Makanya ada gempa bumi, ada bencana. Sebenarnya itu kesalahan kita. Karena tidak mengikuti keteraturan yang Allah sudah buat batasan-batasannya. Karena ketamakan, ya. Jadi jangan bilang Tuhan jahat. Kenapa Tuhan ada bencana di NTT? Kenapa ada bencana ini? Oh sudah, karena kehendak Tuhan. Tuhan izinkan karena ada hukum alam. Pasti ada sesuatu yang memang batasnya sudah dilanggar. Tapi memang kalau nggak ada kesalahan atau eksploitasi itu banyak hal yang sudah lama tertanam-tanam, saudara. Tapi percayalah Tuhan baik. Tuhan maha baik, Tuhan maha tahu, Tuhan maha adil, dia maha kasih. Semuanya bisa dia ubah, saudara. Ya, itulah penghiburan kita. Tuhan itu baik. Kalau Tuhan itu baik, kenapa ada bencana? Tuhan itu tetap baik. Ya, bencana kadang Tuhan izinkan, ada hukum alam. Ada yang kita langgar di situ, saudara. Tapi satu hal, Tuhan itu baik. Kemudian, Yesus sendiri, dia punya ritme, saudara. Ada dia saatnya melayani banyak orang bersama murid.
Tapi ada saatnya dia menarik diri, perhatikan. Dia punya ritme menarik dirinya dari semua keramaian dan dia berdoa. Siapa kita yang nggak berdoa? Yesus saja berdoa, makanya dibilang orang, kalau dia Tuhan, kenapa dia berdoa? Sama siapa dia berdoa? Kata orang-orang non-Kristen. Dia sedang memberi teladan kepada kita manusia. Yesus aja yang Tuhan jadi manusia. Aku tahu rasanya jadi manusia. Aku tahu, makanya aku turun ke dunia. Aku ikuti semua dari asal muasal manusia. Aku nggak langsung jadi, aku Tuhan jadi manusia. Nggak. Ada ritme dari bayi, dari anak. Ada bahkan waktunya. Yesus itu mulai pelayanan 30 tahun, saudara. Usia 30 tahun. Dia kemana aja. Dia sama seperti kita. Dia sedang memberi teladan. Kenapa dia Tuhan? Dia berdoa. Dia sedang memberi teladan. Ingat, ketika Yesus jadi manusia, dia 100% manusia. Tapi dia juga 100% Allah. Ya. Dia punya ketergantungan kepada Bapa di surga. Ingat, orang Kristen, Tuhannya bukan 3 Esa, tapi 3 di dalam satu, satu di dalam 3. Lu mau terima, lu nggak bisa nalar, terserah. Ya, tapi Tuhannya orang Kristen Esa, Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Ya, tapi ketiganya itu 3 pribadi. Ya, ini yang nggak bisa diterima. Aduh, mana sih ya namanya juga Tuhan, nggak bisa kau selami. Seringku tak mengerti jalan-jalanmu Tuhan, bagai di belantara yang terjalan, gitu lah ya. Nah, oke ya, selamat bergabung semuanya ya. Saya nggak bisa baca cat-catnya ya. Terima kasih ya. Oke, saya berdoa saat ini ya. Yesus saja, dia sedang memberi teladan ketika dia jadi manusia. Dia bukan manusia jadi Tuhan, tapi dia Tuhan yang pernah jadi manusia. Kenapa? Selain dia memang tujuannya untuk disalib, dia bisa turun dari salib itu, dia bisa lempar ke langit ketujuh, langsung ke neraka orang yang menyalibkannya, tapi berarti misinya gagal untuk menyelamatkan kita. Saudara, Yesus sendiri punya ritme saat melayani orang banyak, saat bersama murid. Dia saat menarik diri berdoa. Pemimpin yang sehat harus belajar berkata, saya nggak bisa ngerjain semuanya. Saya nggak bisa harus menjawab semuanya. Saya nggak harus mengontrol semuanya. Saya butuh komunitas. Saya butuh koreksi. Saya butuh waktu bersama Tuhan. Butuh waktu istirahat. Karena tubuh saya punya batas. Emosi saya punya batas. Waktu punya batas. Dan ketika batas diabaikan terus-menerus, kita bisa jadi orang yang secara lahiriah masih melayani. Anda memang masih melayani, tapi batinnya Anda sudah kosong. Itu sudah hukumnya. Dari Yosua kita belajar, keberaniannya lahir dari kedalaman, saudara. Strategi-strategi perang yang dilakukan oleh Yosua, dia panglima perang, itu semua dari kedalamannya bersama Allah, keintimannya dalam relasinya bersama Tuhan. Ketika Yosua menerima tanggung jawab besar, Tuhan tidak hanya bicara tentang wilayah yang harus ditaklukkan, tapi Tuhan juga berkata agar firman Tuhan tidak menjauh dari mulutnya dan supaya ia merenungkannya siang dan malam. Kenapa? Karena sebelum memimpin bangsa keluar, Yosua harus mempunyai pusat yang kuat di dalam. Dunia sering berkata, tunjukkan kekuatan. Tapi Tuhan berkata, berakarlah dalam firman karakter. Dunia berkata, pastikan semua orang percaya kepadaku. Tapi Tuhan berkata, belajarlah percaya kepadaku. Jadi sebelum Tuhan memperbesar pekerjaan melalui kita, dia ingin memperdalam pekerjaannya di dalam kita. Saya ulang. Sebelum Tuhan memperbesar pekerjaan melalui kita. Kita ini hanya alat. Ini semua pekerjaan Tuhan, kita alatnya.
Dia akan memperdalam pekerjaannya di dalam kita. Kita harus paham dulu. Kita harus menang dulu dari dalam, paham dulu dari dalam, baru kita bisa dipakai keluar, saudara. Dan pesan yang ketiga, saudara, yang terakhir, kita diutus. Tadi dipanggil, dibentuk, sekarang diutus. Jadi omong kosong Anda dipanggil langsung diutus. Pasti Tuhan membentuk kita dulu. Kita dibentuk bukan untuk diri sendiri. Bila kita baca Markus 3 ayat 14, setelah untuk menyertai dia, di sini dilanjutkan, dan untuk diutusnya memberitakan Injil. Jadi kehadiran bersama Kristus tidak berakhir pada kenyamanan pribadi. Formasi ini menghasilkan pengutusan. Kita datang kepada Kristus, dibentuk oleh Kristus, diutus oleh Kristus. Ini pola-pola kerajaan Allah. Calling, formation, mission. Calling, formation, mission. Kalau dalam bahasa sederhananya, dipanggil, dibentuk, diutus. Perhatikan bahwa Yesus tidak membentuk murid supaya mereka hanya merasa lebih baik tentang diri mereka sendiri. Mereka dibentuk untuk melayani manusia. Mereka dibentuk untuk melayani manusia, untuk menjadi perpanjangan tangan misi Allah. Inilah yang kita sebut missio Dei, misi Allah, bukan misi kita, bukan ambisi kita, misi Allah. Allah. Gereja tidak punya misi sendiri lalu minta Allah, oh ini misiku, ini visiku, Tuhan berkati. Tapi kita tanya Roh Kudus, apa yang kau ingin aku kerjakan dalam misimu ini Tuhan? Gereja tidak mengambil bagian dalam misi Allah. Maksud saya, gereja tidak mempunyai misi sendiri lalu minta Allah mendukungnya, tapi gereja kita semua mengambil bagian dalam misi Allah. Misi itu milik Allah, visi milik Allah, dari Allah, punya Allah, untuk Allah. Kita hanya alat yang ambil bagian. Demikian pula kita. Karena kita pertanyaannya bukan bagaimana Tuhan membantu saya mencapai semua impian saya. Pertanyaannya adalah bagaimana hidup yang Tuhan berikan kepada saya dapat dipakai untuk tujuannya. Jadi gimana supaya hidup kita ini jadi alat untuk tujuan Tuhan. Kuasa kita, otoritas, kita orang percaya diberi otoritas. Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Usir setan-setan, sembuhkan yang sakit. Itu otoritas, otoritas orang percaya. We have the authority. Markus melanjutkan bahwa para murid juga diberi kuasa. Ini penting. Yesus memberi otoritas. Tapi otoritas itu punya tujuan. Bukan untuk membesarkan diri, bukan agar mereka merasa lebih penting, bukan agar kita semua orang takut pada mereka. Kuasa diberi supaya misi terlaksana. Disinilah kepemimpinan Kristen berbeda dari pola dunia. Yesus kemudian berkata dalam Markus 10 bahwa para penguasa bangsa-bangsa memerintah dengan keras. Tetapi tidaklah demikian di antara kamu. Pemimpin Kristen, ya, pemimpin Kristen tidak menggunakan kuasa atau pengaruhnya untuk meninggikan dirinya, tapi untuk mengangkat orang lain. Yesus sendiri memberi kita teladan dalam Yohanes 13. Dia membasuh kaki murid-muridnya. Ini paradoks kerajaan Allah. Yang paling tinggi merendahkan diri. Yang punya semua otoritas memilih melayani. Maka semakin tinggi posisi kita, seharusnya semakin besar tanggung jawab kita untuk melayani. Bukan semakin banyak orang yang melayani kita, saudara. Saya kasih sederhana ilustrasi saluran air. Bayangkan sebuah pipa air. Tidak pipa air, bukan dia yang menciptakan air, walaupun nanti air keluar lewat dia. Dia hanya menyalurkan air dari sumber. Sumbernya ada jauh di gunung sana, dan dia hanyalah saluran untuk menuju tempat yang membutuhkan.
Nggak bisa pipa itu ngomong, ini air saya lihat ini, dia ada sama saya, dia mengalir di dalam diri saya. Dia nggak bisa bilang air ini milik saya. Kalau begitu dia sudah salah paham fungsinya. Dia hanya penyalur. Kita juga demikian. Karunia bukan milik kita, itu titipan. Saudara, kesempatan bukan milik kita, jabatan, sumber daya bukan milik kita. Manusia, karyawan kita, manusia yang kita pimpin, orang-orang yang kita pimpin bukan milik kita. Semuanya adalah kepercayaan. Kita adalah penata layanan. Kita menerima supaya apa? Supaya menyalurkan. Kita ini hanya saluran. Makanya berdoalah. Saluran berkat. Berkatilah aku ya Tuhan. Ya. Bentuk supaya anak-anakku. Ngapain aku peduli sama orang-orang begitu? Kok memang dunia ini begitu ya? Tidak sayang. Kita untuk membentuk orang lain. Supaya kita pun menghibur. Makanya kita menerima, kita memulai dengan menerima. Bukan memulai dengan membuktikan diri supaya kita diterima. Tuhan tidak pernah menuntut kita ini itu. Dia memanggil kita, dia memulai dengan memberi kita otoritas. Dengan memberi kita kepercayaan. Bukan karena kita bisa membuktikan diri kita, siapa kita. Semua dimulai karena anugerah. Besar anugerahmu, berlimpah kasihmu, semakin hari semakin bertambah besar anugerahmu. Semua dimulai dari anugerah, semua dimulai dengan kita menerima, bukan kita memberi. Tuhan, terima aku, terima aku harus buktikan diriku supaya diterima. Itu orang-orang yang tertolak pernah merasa itu. Saya tahu rasanya, saudara. Saya anak keempat yang mungkin sebenarnya tidak diharapkan. Saya itu diharapkan jadi laki-laki, tapi yang lahir saya. Tapi karena Tuhan punya panggilan, kenapa saya harus jadi perempuan, saudara? Seakan-akan dari kecil saya itu harus memberi sesuatu. Karena secara tidak sadar keluarga saya ini seperti menolak ayah ibu saya. Sehingga karena saya memberi sesuatu, saya harus pintar supaya saya diterima mama saya. Karena saya pernah dicubit, cuman saya nggak juara, saya dicubit. Saya juara nggak dikasih apa-apa, saudara. Kakak saya nggak juara, dia nggak peduli, saudara. Karena dia pun tidak sadar. Dia hanya menuntut supaya supaya kamu saya terima. Karena awalnya dia menolak karena jenis kelaminnya perempuan bukan laki-laki. Ya, tapi that's okay, kita melepaskan pengampunan. Dari situ kita belajar, kita memulai dengan anugerah. Bukan Tuhan, bukan kita yang pilih Tuhan, tapi Tuhan yang pilih kita. Saudara, jadi kita diberi terang supaya apa? Kita tidak menyimpannya di bawah gantang. Kita dipulihkan supaya apa? Kita menolong orang juga menemukan pulihan. Jangan ukur panggilan hanya dari panggung. Mungkin saat ini saudara berkata, saya bukan pendeta. Saya nggak pernah khotbah, saya nggak punya jabatan gereja. Tapi pengutusan Tuhan itu jauh lebih luas daripada mimbar gereja. Seorang ibu yang besarkan anak dalam takut Tuhan, dia sedang menjalankan panggilan. Jangan kau pikir yang hebat-hebat itu. Ada yang posisi-posisi. Kalau ibu rumah tangga, wow. Saya banyak belajar strategi kepemimpinan. Justru saat saya harus melepas karir dan jadi ibu rumah tangga. Bicara tentang persiapan, bicara tentang kerendahan hati, bicara tentang siap melepaskan sesuatu. Bicara tentang peremukan. There's one strategy from God. Dan itu justru ketika status saya murni jadi ibu rumah tangga. Jangan remehkan mama-mama berdaster. Oh, karena saya juga mama-mama berdaster ya. Amin mama-mama. Banyak Tuhan membentuk. Seperti Tuhan membentuk Daud di padang. Seperti Tuhan membentuk Musa di padang penggembalaan 1-2 ekor. Lalu dia harus membawa jutaan orang Israel. Semua dimulai dari hal sederhana. Maka setialah dalam hal yang sederhana. Seorang ayah menunjukkan integritas pada keluarganya. Dia artinya sedang menjalankan panggilan. Dokter memperlakukan pasien dengan martabat, berarti dia sedang menjalankan panggilan. Guru
yang membentuk generasi dengan kasih, dia sedang menjalankan panggilan. Pengusaha yang menolak korupsi, dia sedang menjalankan panggilan. Pemimpin yang memberi ruang bagi suara yang lemah, dia sedang menjalankan panggilan. Mahasiswa yang belajar dengan jujur, dia sedang menjalankan panggilan. Anak muda yang berani berbeda dan karena dia takut akan Tuhan, dia sedang menjalankan panggilan. Panggilan bukan hanya tentang di mana kita berdiri. Mungkin saya jadi pendeta, bukan hanya tentang itu, Saudara. Panggilan juga di Sabtu. Nah, Sabtu udah ada ibadah ya. Sampai Jumat. Nah, Jumat juga ada ibadah. Nah, Kamis. Ini sudah setiap hari lah. Intinya begitu. Jadi dari daya tarik menuju dampak. Dunia sering mengajarkan kita kejar visibility. Tapi kerajaan Allah mengajarkan kita kejar kesetiaan, faithfulness. Dunia bertanya, berapa banyak orang mengenal namamu? Tapi Tuhan bertanya, apakah engkau setia terhadap apa yang kupercayakan? Dunia melihat ukuran, Tuhan melihat kedalaman. Dunia melihat hasil cepat, tapi Tuhan melihat buah yang bertahan. Tidak semua orang dipanggil mempunyai pelayanan yang besar, Saudara. Tetapi setiap orang percaya dipanggil itu untuk hidup setia, Saudara. Dan ketika hidup yang setia ditempatkan di tangan Tuhan, dampaknya dapat jauh melampaui apa yang kita bayangkan. Saudara, kita tidak dipanggil untuk membangun nama kita. Kita diutus untuk membawa nama Tuhan, bukan nama kita. Nah, ini sekarang saya aplikasikan 3 pertanyaan ini untuk kita ya. Sekarang kita bawa firman ini kepada diri kita masing-masing. Gak usah liatin diri orang. Ini untuk dia, ini untuk dia, ini untuk dia. Bukan. Gak pernah untuk kita. Sekarang untuk kita aja. Untuk kita, saudara. Bukan kepada orang di sebelah. Bukan kepada pemimpin ini memang ya. Tidak. Oh, ini untuk istri saya ini. Yang cerewet itu. Hah. Atau ini untuk suami saya yang pelit itu. Bukan. Itu untuk kita sekarang ya. Satu cerewet, satu pelit. Kita dipanggil. Siapa yang menentukan arah hidup saya? Apakah keputusan terbesar kita ini lahir dari doa dan ketaatan? Dari ambisi, saudara. Apakah saya masih mampu berkata, kalau ini bukan kehendakmu, saya nggak mau memaksakannya. Kadang iman bukan hanya keberanian untuk maju. Kadang iman adalah keberanian untuk tidak mengambil sesuatu yang tidak Tuhan percayakan. Itu iman. Kalau Tuhan nggak percayakan, kita harus berani bilang tidak. Tidak. Oh, saya pernah gagal di sini, saudara. Ya, suami saya juga pernah nanya. Saya berdoa, saya minta ampun setelah itu. Tapi ya sudah dilakukan, mau dibilang apa, saudara ya. Waktu dikembalikan pada saya yang salah. Saudara. Tapi apapun itu saya mau katakan, Tuhan, tolong ajari aku memperbaiki kesalahan ini. Saudara, nggak enak rasanya dapat banyak juga, tapi hatinya nggak tenang gitu ya, saudara. Saya malah pernah waktu nggak ada uang, saya puasa, itu saya lebih damai, saya bergantung sama Tuhan ya. Ada aja cowok-cowok traktir saya gitu ya. Oh, itu juga harusnya saya bilang tidak kan, tapi udah lapar banget gitu ya. Nah, adalah fair-fair lah gitu ya, so-so gitu ya. Itu lain cerita gitu ya. Itu cuman supaya bumbu-bumbu saja ya, saudara ya. Ya, Tuhan, yang kedua, dibentuk apa yang sedang Tuhan kerjakan di dalam diri kita. Mungkin panggilan kita sudah jelas, tapi Tuhan sedang menyentuh karakter kita. Mungkin Tuhan sedang mengajar kita sabar, 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 sabar. Mungkin Tuhan sedang menghancurkan kesombongan kita. Mungkin Tuhan sedang luka-luka lama. Luka di hati. Nah, itu lain lagi lagunya ya.
Tapi mungkin Tuhan sedang mengajar kita untuk membuat batas yang sehat. Dia sedang memanggil kita untuk kembali kepada keintiman dalam doa-doa kita. Dia sedang berkata, engkau terlalu sibuk bekerja bagiku, tapi terlalu sedikit bersamaku. Tuhan ingin seimbang, saudara. Markus 3. Tujuan pertama, menyertai dia. Bersama dengan Tuhan. Jangan sampai kita begitu sibuk bawa orang pada Yesus, tapi kita sendiri nggak punya waktu bersama Yesus. Jangan sampai yang kita layani malah jadi lebih rohani daripada kita sendiri yang melayani. Jangan sampai semua petugas mimbar karena saking sibuknya asik melayani, latihan ini. Dia kehilangan keintiman dengan Tuhan. Jemaatnya lebih rohani, lebih diurapi, saudara. Jangan sampai kita berkhotbah tentang doa, tapi kita sendiri kehilangan kehidupan doa. Jangan sampai kita bicara tentang kasih, tapi orang terdekat kita nggak merasakan kasih itu. Jangan sampai kita membangun pelayanan besar, tapi kita kehilangan jiwa kita sendiri. Saudara, yang ketiga diutus. Siapa yang Tuhan ingin berkati melalui hidup kita? Panggilan selalu punya arah keluar. Siapa yang dipercayakan Tuhan kepada kita? Keluarga, jemaat, tim, anak, mahasiswa, tetangga, karyawan, orang miskin, generasi berikutnya, tanyakan. Karena kita hadir di tempat ini, apakah orang lain semakin dekat pada Tuhan, semakin bertumbuh, bermartabat, dan semakin mampu menjalankan panggilannya? Itulah kepemimpinan yang sehat. Bukan membuat semua orang bergantung pada kita, tapi menolong mereka semakin bertumbuh dalam Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, ada 3 kata yang ingin saya bawa sekarang ini. Jangan lupakan ini, saudara. Dipanggil. Tapi Tuhan yang memanggil, karena Tuhan punya tujuan di dalam kita dan misi Tuhan lebih besar daripada ambisi kita. Dibentuk. Tuhan tidak hanya tertarik pada apa yang dapat kita kerjakan, dia lebih peduli siapa kita sedang menjadi. Siapa saya sedang menjadi karakter, integritas, kerendahan hati, kedalaman rohani, dan cara menggunakan kuasa, memperlakukan manusia, menerima koreksi, menjaga kehidupan. Semuanya adalah bagian dari pembentukan Tuhan. Kemudian diutus. Hidup ini bukan berhenti pada diri sendiri. Kita diutus membawa kasih Kristus, membawa kebenaran, kabar baik, membangun, menyembuhkan, menguatkan, mengangkat mereka yang lemah jadi terang di tempat Tuhan menempatkan kita. Jadi, saya ringkas. Tuhan memanggil kita kepada dirinya. Tuhan membentuk kita menjadi serupa dengan Kristus dan mengutus kita mengambil bagian dalam misinya. Karena itu, panggilan akan menentukan arah, karakter akan menentukan daya tahan. Pengutusan ini menentukan dampak. Jadi nggak boleh kebalik, nggak bisa kebalik. Jangan kejar dampak. Oh, saya mau terkenal pelayanan, saya sudah terkenal jadi hamba Tuhan paling mahal. Nggak bisa, saudara. Kita harus melewati yang namanya proses. Jadi nggak usah iri sama orang. Anda nggak tahu dia bagaimana diproses. Nggak usah iri. Kalau ada pendeta kaya, Anda katain karena perpuluhan, karena ini. Nggak usah. Anda nggak tahu bagaimana dia di balik layar. Jangan juga Anda katain, ini karena dia orang kayanya, itu orang kaya. Oh, Anda nggak tahu. Ada banyak malam kelam jiwa yang dia lewati. Air mata yang dia sembunyikan. Jadi nggak usah iri dengan promosi orang. Karena percayalah Tuhan nggak akan pernah mempromosikan sebelum dia membentuk. Anda nggak lihat pembentukan dia. Anda nggak lihat air mataan dia. Yang Anda lihat mungkin dia senang dikasih mobil. Ya, nggak usah iri. Dia pernah melewati fase-fase itu. Lebih baik dengan kejar panggung sebelum belajar menyertai Yesus. Sebab bisa saja Tuhan memberi panggilan besar, tapi yang mampu membawa panggilan itu dengan setia hanya orang yang mau terus dibentuk. Kita nggak ada yang selesai dibentuk. Terus dibentuk. Walaupun kita udah dipromosikan, oh berarti aku udah selesai pembentukan. Tidak.
terus. Karena akan dibuat lagi. Lebih banyak berbuah, lebih banyak berbuah. Maka doa kita hari ini, Tuhan bukan jadikan aku terkenal, nggak perlu, tapi beri aku posisi, atau beri aku posisi itu juga nggak perlu. Gak usah bilang, oh perluas pelayananku, tapi itu juga boleh sih ya. Kiranya engkau memberkati aku, boleh sih. Tapi lebih dalam lagi doanya. Tuhan, panggillah aku menurut kehendak-Mu. Bentuklah aku menurut karakter-Mu. Dan utuslah aku kemanapun engkau kehendaki. Karena akhirnya keberhasilan kita semua ini bukan tentang seberapa tinggi kita naik, tapi seberapa setia kita berjalan bersama Tuhan. Seberapa setia kita berjalan bersama Tuhan. Bukan seberapa banyak orang mengenal nama kita, tapi seberapa banyak orang dapat melihat Kristus melalui hidup kita. Bukan seberapa besar kerajaan yang dibangun oleh kita, tapi apakah melalui hidup kita kerajaan Allah semakin nyata. Saya tutup. Setelah saya selesai. Kita kembali ke Markus 3. Markus 3, Saudara ya. Anda masih setia di sini, Anda juga bisa dengar rekamannya ya, bagi yang mungkin tidak dari awal. Kita kembali ke Markus 3. Yesus memanggil mereka, datang kepadanya, menetapkan mereka, menyertai dia dan diutus. Demikianlah perjalanan kita. Kita perlu datang kepada Tuhan. Tinggal dalam Tuhan, bersama Tuhan. Dibentuk oleh Tuhan. Dan kita pergi, diutus bagi Tuhan. Hari ini mungkin Tuhan sedang mengingatkan kita kembali pada panggilan, dan aku membentukmu. Dan kepada yang lain juga di antara kita, mungkin Tuhan sedang berkata, sudah waktunya engkau pergi. Asik kok di sini-sini aja. Pergi, pergi. Aku mengutusmu sekarang, pergi. Dan jadilah berkat. Saudara, apapun musim kita, jangan melewatkan urutan Tuhan. Dipanggil, dibentuk, diutus. Jadi, kiranya perjalanan hidup ini ketika selesai, kita tidak hanya mengatakan, aku melakukan banyak hal, tapi kita dapat berkata, aku telah setia kepada Tuhan, yaitu Dia yang telah memanggil aku. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih. Karena Engkau memanggil kami bukan karena kami sempurna, tapi karena anugerah-Mu. Ampuni kami ketika ambisi kami lebih kuat daripada panggilan. Ampuni kami ketika kami lebih mengejar pengaruh daripada kedalaman. Ampuni kami ketika kami sibuk melakukan pekerjaan bagi-Mu, tapi kehilangan itu untuk menyertai-Mu. Bentuk hati kami, karakter, motivasi kami dimurnikan. Ajar kami hidup dalam integritas. Ajar kami menggunakan kuasa untuk melayani bagian dari anugerah-Mu. Dan setelah Engkau membentuk kami, utus kami ke rumah, ke gereja, ke tempat kerja, ke dunia pendidikan, ke dunia usaha, ke masyarakat, kemanapun Engkau menempatkan kami. Biar hidup kami, orang tidak hanya melihat keberhasilan, tetapi kasih dan karakter Kristus dalam kami. Jadikanlah kami, ini hidup kami. Kau memanggil kami, bentuk kami, dan ajari kami dalam pengutusan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik teman-teman yang di Zoom, terima kasih sudah setia. Selamat hari Minggu dan siaplah dalam panggilan, pembentukan, dan pengutusan Anda. Tuhan memberkati.